uh, ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, dia dapat dijerat penjara maksimal 3 tahun. 3 tahun Ya. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam Permata TV Podcast sama saya Bayu. Kali ini kita dalam rubrik hukum akan membahas banyak hal terkait hukum di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa dalam dunia hukum. Beliau adalah Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia, atau kalau disingkat PAPI. Langsung saja saya perkenalkan tokoh yang luar biasa ini, Abangda Ukurta Tony Sitepu SH. Selamat siang. Selamat siang Bang Bay. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Abangda Tony ini merupakan sosok orang yang luar biasa dalam dunia hukum. Beliau juga menjabat direktur dari LBH PAPI. Langsung saja Abangda Tony, kita mulai. Iya Bang. Abangda Tony dan teman-teman mendirikan LBH PAPI ya dalam hal ini. Kira-kira Abangda Tony itu motivasinya apa Bang? Sementara kan di Indonesia sudah banyak lembaga hukum yang ada. Abangda Tony dan teman-teman kira-kira motivasinya apa Bang dalam membangun ini Bang? Jadi gini Bang Bay, bicara tentang lembaga bantuan hukum sama seperti yang Abang sampaikan sudah cukup banyak. Tapi dalam hal ini kita fokus pada perlindungan anak dan perempuan Indonesia. Lebih spesifik dah gitu Bang. Pastinya demikian. Nah, ketika Bang nanya tentang apa sih yang memotivasi, jadi gini dia, anak itu secara harafiah adalah regenerasi. Anak itu akan menentukan langkah sebuah negara di kemudian hari. Ada perempuan. Dalam Islam sendiri perempuan itu senantiasa dikatakan sebagai punggungnya negara, tiangnya rumah tangga. Nah, jadi bicara anak dan perempuan adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya apa? Ketika kita ingin melahirkan regenerasi yang baik, maka di situ ada peran perempuan. Siapa itu? Ibu. Nah, jadi dasar berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia ini bertolak dari hal tersebut. Dari hal tersebut makanya timbul motivasi untuk mendirikan. Ya. Kira-kira sudah berapa lama Abangda Tony LBH PAPI ini berdiri? Nah, sebenarnya kalau untuk berdiri atau lahirnya YLBH PAPI itu masih tergolong muda, karena di bulan depan baru berusia 1 tahun. Di Juli nanti, Abang? Insya Allah begitu. Di Juli nanti tepat 1 tahun. Kira-kira Abangda Tony dalam masa menjelang 1 tahun menjalani LBH dengan rekan-rekan itu, hal-hal apa saja Abangda Tony yang saat ini sudah dijalani atau sudah menangani, hal-hal apa saja Abangda Tony? Nah, karena perkara yang berhubungan dengan anak dan perempuan itu masuk kategori pidana khusus, maka tidak semarak pada perkara-perkara pidana umum lainnya. Di usianya yang menjelang 1 tahun, alhamdulillah kita sudah menangani kurang lebih 3 perkara. 3 perkara. Dan alhamdulillah terakhir yang ketepatan saya langsung turun ya, itu di Langkat, 2 anak berkelahi dan orang tua saling melapor, yang mana pada akhirnya kita coba
dudukan, mediasi. Cuman dalam hal ini kita sebutnya diversi ya. Ya. Dan akhirnya damai. Alhamdulillah. Artinya dari kasus tersebut ditangani oleh lembaga yang Abang Datoni pimpin, Ya. berhasil selesai masalah dan Tidak sekarang berlanjut. tidak ada masalah lagi lah. Iya, tidak berlanjut pengadilan. Ada yang unik dari apa logo Abang Datoni terkait Nah, apa itu? LBH Papi ini. Jadi gini Abang Datoni, kan artinya logo itu biasakan melambangkan ciri khas orang-orangnya atau kumpulan yang ada di dalamnya. Iya. Saya melihat profile dari LBH Papi itu logonya cicak Abang Datoni. Kira-kira filosofinya apa? Kayak kalau jelas kalau logo-logo yang apa pasti punya filosofi kan, Bung, entah Pasti. Garuda atau Iya. ular atau apa. Ini cicak yang notabene hewan yang agak-agak lemah gitu kan. Oke. Nah, ini kira-kira apa Bang Tony? Jadi Kira-kira gini, Bang Bay itu bukanlah orang pertama dan orang terakhir yang mempertanyakan, loh, kok cicak? nah kan begitu. Pada umumnya bicara tentang hukum, biasanya timbangan sebagai logo. Yes. Ya. Nah, di Papi kita berbeda. Kenapa? Sebenarnya cicak itu sebuah singkatan. Cinta istri, cinta anak, dan keluarga. Cinta Istri, cinta anak, dan keluarga. Nah, kenapa demikian? Karena bicara tentang perlindungan anak dan perempuan, itu memang dimulai dari rumah tangga, dari keluarga. Nah, kalau sebuah keluarga itu baik, maka insya Allah akan melahirkan regenerasi yang baik. Nah, makanya antisipasi di awal, pencegahan di awal dalam perlindungan anak dan perempuan itu dari rumah tangga atau dari keluarga. Nah, jadi kalimat itu disingkat dan akhirnya logo cicak itulah yang mewakili. Jadi ketika kita bicara cicak, kita bicara tentang bagaimana cara mencintai istri, bagaimana cara mencintai anak, dan bagaimana cara mencintai keluarga. Artinya filosofinya itu berdasarkan singkatan. Artinya kalau binatangnya tidak terlalu Oh tidak, menonjol gitu. sebenarnya hewannya nggak ada sangkut pautnya, tidak ada. Ya karena kan umumnya Abang Datoni kalau logo-logo dari LBH itu ya timbangan, Ya, macam lah gitu kan. betul. Tapi ini kok cicak, ternyata filosofinya cinta istri, Cinta anak, dan keluarga. Luar biasa sekali Abang Datoni baru ini. Filosofis banget ini, Ya. apanya? Filosofis banget tentang logonya. Oke, Abang Datoni, saya beberapa waktu yang lalu membaca di media, Ya. banyak media yang berkembang di Langkat itu di Payaroba kalau saya tidak salah, itu ada kasus meninggal seorang anak SD. Ya, Yang kalau tidak salah itu ada kasus bullying atau Iya. pengeroyokan oleh teman-temannya. Kira-kira tanggapan Abang Datoni terkait kasus itu? yang jelas begini, kita prihatin, ya. Kenapa prihatin? Karena hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dicegah jika totalisme kita dalam berprofesi itu benar-benar dapat dijalankan, diimplementasikan. Nah, yang menarik di sini adalah ini adalah perkara anak ke anak, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Baik pelaku dan korban sama-sama masih anak di bawah umur. Jadi sangat-sangat disayangkan, dan yang pasti ini menjadi sebuah presiden buruk, khususnya di Dinas Pendidikan Di dunia Kota pendidikan, Binjai. Ya, Oke. itulah gambaran mungkin dari sayanya. Hal tersebut Abang Datoni terjadi di lingkungan sekolah. Apakah pihak sekolah kurang memproteksi hal-hal seperti ini? Kira-kira bagaimana? Nah, itu tadi kan saya sudah mengatakan bahwasanya sebagai pengajar atau profesi, kita harus benar-benar totalitas dalam melakukan pengawasan terhadap anak, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita mengejar ya, tidak. Dalam hal ini tentulah kenapa bisa sampai
terjadi hal demikian? Karena secara logikanya Bang Bay, ketika beberapa orang anak melakukan katakanlah pemukulan, pembulian, saya meyakini itu pasti dilihat oleh anak-anak lainnya. Itu yang Terjadi pertama. pembiaran gitu Bang. Nah, cuman masalahnya anak-anak yang melihat ini kan dimungkinkan tidak memiliki keberanian, akhirnya berdiam dan segala macam, mungkin dapat ancaman dan sebagainya. Nah, dan tanpa disangka hal itu terjadi, yang mana akhirnya memakan korban jiwa. Dampak hukum Abang Datoni dari kasus tersebut. Pelaku juga di bawah umur. Kira-kira sanksi hukum di negara kita ini bagaimana untuk kasus seperti ini? Yang jelas gini abangku, kita tidak boleh melupakan undang-undang sistem peradilan terhadap anak. Karena baik korban dan pelaku masih di bawah umur, maka kalau bahasa itu mengedepankan restoratif justice. Restorasi justice. Ya. Restoratif justice ini seperti kalau bahasa umumnya melakukan perdamaian. Namun demikian, apakah perdamaian itu akan menghapuskan hukuman? Belum tentu juga, tapi setidaknya akan mengurangi hukuman. Nah, makanya dalam perkara khususnya yang di Payaroba Kota Binjai ini, kita nggak bisa menampi atau melewatkan undang-undang sistem peradilan terhadap anak. Itu harus masuk dalam ranah itu. Nah, kita lihat ke depan bagaimana. Tapi saya meyakini restoratif justice-nya tetap akan dikedepankan. Terlepas nanti bagaimana proses berikutnya terjadi. Iya. Apa tidak mungkin juga Abang Datoni untuk waris masalah atau waris hukuman karena pelakunya di bawah umur, bisa tidak secara hukum misalnya Jatuh ke orang tua. jatuh ke orang tua seperti itu? Alhamdulillah kita khususnya di Indonesia nggak Tidak memakai melakukan sistem seperti itu, Abang Datoni. metode seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Kira-kira dari kejadian yang terjadi di Payaroba itu, Bang Datoni, kira-kira saran Bang Toni lah untuk supaya tidak terulang lagi, apalagi ini di dunia pendidikan yang notabene itu adalah tempat kita sebenarnya orang tua itu percaya gitu kan pada institusi untuk mendidik anak kita, tapi seperti ini. Kira-kira saran Bang Datoni kira-kira bagaimana terkait kasus yang sudah terjadi? Jadi gini dia Bang, agar hal serupa tidak terjadi, maka yang paling utama yang harus berperan adalah pihak otorita pendidik. Dalam hal ini adalah pengajar atau kepala sekolah yang ada di lingkungan itu. Mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 54 ayat 1 itu jelas Bang. Pengajar atau guru bertanggung jawab dalam pengawasan anak didik di dalam lingkungan sekolah. Artinya, jika kejadian itu terjadi di lingkungan sekolah, maka menurut pasal 54 artinya pengajar juga harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Kenapa? Karena diduga, dimungkinkan telah terjadi kelalaian. Nah, jadi ke depannya bagaimana? Buat saya sederhana aja Bang Bay. Sekolah itu, walaupun jam istirahat, itu ada guru piket Bang. Guru piket ini fungsinya mengawasi murid-muridnya yang sedang menikmati jam istirahat. Nah, pertanyaan saya adalah, sudah berjalankah fungsi piket ini? Itu dulu. Saya kira kalau ini berjalan, hal-hal demikian itu bisa dicegah. Kalau berjalan. Namun demikian, itu akan kembali ke sekolah masing-masing. Ini sama dengan begini dia Bang Bay. Di kampung kita buat satpam, kita buat pengaman. Tapi kalau malam dia tidur,
Jadi kalau ada orang kemalingan, nggak ketahuan juga. nggak ketahuan juga. Nah, makanya fungsi itu dijalankan. Kalau memang kita tahu piket itu harus dilaksanakan, ya sebagai kepala sekolah kontrol. Ayo Bu, ayo Pak, piket. Nah, guru yang piket inilah yang mungkin kategorinya keliling, melihat kelas per kelas, atau mungkin sampai ke belakang sekolah. Kan kita nggak Lebih tahu detail, nih. artinya lebih detail untuk apa pengawasannya. Iya, kenapa? Karena itu masih jam belajar mengajar. Dan pengawasan itu menurut undang-undang menjadi tanggung jawab pengajar. Secara institusi, Abang Datoni, terkait masalah yang sudah terjadi di Payaroba itu, apakah ada hukuman yang langsung ke institusi, misalnya akreditas apanya ditarik atau dicabut, itu bisa tidak, Bang? Secara institusi dia hukumannya. Kalau saya kira Atau tidak. karena prestasinya Ya. tadi. Kalau saya kira tidak ya. Tapi karena ini bicara tentang kepemimpinan, ya saya kira kepala sekolahnya ya mungkin saja dapat teguran, mungkin juga Dipindah tugaskan. dipindah tugaskan, mungkin seperti itu. Nah, Kalau menurut saya seperti itu. Namun demikian, ya kita lihat saja perkembangannya bagaimana. sampai detik ini yang Abang Datoni pantau perkembangannya bagaimana? Nah, sampai terakhir kemarin saya melihat masih fokus dalam melakukan otopsi ya atas korban ya. Konon dari berita yang saya baca sampai 14 hari ke depan kita lihat apa hasilnya, apakah betul ataukah benar meninggalnya korban akibat kekerasan atau bukan, ya kita tunggu nanti dari Polres Binjai. Polres Binjai untuk melakukan hal verifikasi selanjutnya Iya. untuk terkait kasus itu, apa Abang Tony ya. Abang Tony, saya juga sedikit membaca data lah yang kita juga terima sekitar per Januari 2021 sampai Juni 2022 di Langkat itu, Abang Dah, ada sekitar 10 kasus pelecehan anak. Kira-kira tanggapan Oke. Abang Tony? Ini menarik nih. Terus terang ya, Bang Bay. Di Langkat ini kekerasan ataupun pelecehan terhadap anak itu tinggi. Kenapa demikian? Kalau saya mengikuti data yang Abang sampaikan, katakanlah 10. Sekarang sudah masuk bulan Juni, berarti katakanlah 18 bulan. Artinya Bang, 2 bulan sekali telah terjadi kekerasan atau kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat. Dan ini bukan main-main. 2 bulan sekali, secara randomnya. Nah, buat saya, ini masalah. Sangat serius, Abang Dah. Serius. Nah, kalau sudah kita anggap ini sebuah serius, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi gini deh Bang Bay, persoalan anak dan perempuan ini tidak bisa menjadi tanggung jawab satu orang, harus bersama. Nah, ketika kita bicara bersama, artinya akan banyak institusi, organisasi, masyarakat, personal yang harus turun serta untuk melakukan pencegahan. Nah, pertanyaannya, itu berjalan nggak? Misalnya, dulu setahu saya di Langkat ada KPAI. Komisi Perlindungan Anak. Iya, tapi sekarang saya nggak tahu. Kalau di Binjai ada namanya P3AM. Itu mengurus anak dan perempuan. Dinas di Langkat itu belum ada. Dia masih disubkan ke dinas lainnya. Nah, kalau saya ditanya sebenarnya, dengan situasi seperti ini, sudah selayaknya Kabupaten Langkat harus membuka mata dengan persoalan anak dan perempuan. Karena kalau didiamkan, predator-predator yang akan merusak baik mental kejiwaan anak atau perempuan itu akan terus berkembang. Jadi ini warning, dan buat saya khususnya kepada pemerintah Kabupaten Langkat ini warning. Perihal kasus pelecehan anak ini warning. Ya. Artinya berarti ada banyak pihak, Abang Datoni, yang sampai sekarang ini
belum banyak terlibat dalam hal mengantisipasi kasus-kasus pelecehan. Tadi Abang Antoni sebutkan belum ada sepertinya di Kabupaten Langkat sebuah lembaga atau dinas terkait yang menangani itu, Bu. Kira-kira apa problem-problem yang menyebabkan ini mungkin tidak terlalu berjalan dengan baik? Kalau pernyataan Abang Antoni tidak bisa di cover oleh satu pihak, berarti ada banyak pihak ini Abang Antoni yang belum terlibat. Kira-kira problemnya di mana? Nah, kalau saya sih ketika Abang nanya di mana problemnya, ya untuk soal pemerintahan daerah saya nggak campurin lah ya. Kenapa mereka dalam hal ini belum mendirikan atau mengadakan dinas P3M ya, perlindungan perempuan dan anak. Nah, kalau di Binjai sudah ada. Sudah ada. Nah, lalu bukan berarti tidak ada di sini Bang Bay. Di sini masih di sub. Saya lupa nama dinas apa itu namanya. Mereka masih di sub, masih bidang dia, tidak dinas sendiri dia. Artinya secara kebijakan mereka belum terlalu besar atau Belum independen. Oh. Kalau dia sudah dinas berarti kan sudah jelas. Ya, artinya tupoksinya Iya. pasti Betul. gitu ya. Nah, ini masih satu. Kalau saya nggak salah masih di bawah BKKBN Kabupaten Langkat. Ada namanya bidang apa namanya itu yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Ada. BKKBN punya sub itu Iya. dalam artinya belum maksimal juga dengan 10 kasus atau kalau tadi Abang Antoni membagikan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali satu kasus dan ini warning ya. Warning sekali. Apa? Dari hal-hal tersebut Abang Antoni kira-kira apa yang harus kita lakukan atau mungkin Bang Tony punya saran supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi ya Bang Antoni? Jadi ada 2 hal yang penting dalam hal ini. Yang pertama itu ini khusus untuk orang tua. Kita itu terkadang bukan sepele ya, tapi terlalu positif dalam menilai seseorang. Ini juga tidak baik. Kenapa? Pada banyak kasus pelecehan terhadap anak itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Itu catatan paling penting. Orang-orang terdekat. Oke. Mungkin pamannya, mungkin kakeknya, mungkin tetangganya. Sudah Dan sampai ke mungkin, arah itu, Abang Tony. Artinya memang sudah sampai di titik itu. Bukan ke arah lagi, memang sampai titik itu. Dan untuk dilangkat, kasus-kasus yang terjadi itu bisa dikatakan lebih dari 50% pelakunya ya orang dekat. persentasinya orang dekat yang pelakunya. Nah, jadi seperti yang Bang Bay bilang, bagaimana pencegahan? Yang pertama itu kepada orang tua, jangan membiasakan anak perempuan kamu dipangku atau dipegang atau diajak jalan dengan laki-laki. Yang saya maksud laki-laki di sini mungkin pamannya, mungkin kakeknya, mungkin tetangganya. Itu dia yang pertama, pencegahan. Jadi jangan terlalu positif juga. Artinya harus ada tindakan preventif dahulu, Iya. Tidak. Memang harus kita cegah. Ini kan terkadang yang sering terjadi gini Bang Bay. Itu paman, itu kakek. Oh, duduk sini. Iya, iya. Ini sepele, tapi ini awal. Ini awal. Makanya jangan membiasakan anak-anak perempuan kita itu dekat, pergi dengan laki-laki. Baik itu pamannya, baik itu kakeknya, baik itu tetangganya. Selama memang bisa kita cegah. Ini penting. Nah, selanjutnya masalah bermain. Ini terkadang kan kita orang tua, oh anakku main di sana. Jangan lihat mainnya di sana, tapi dilihat dia bermain itu di mana. Kita nggak pernah tahu dia main ke ladang. Ternyata di ladang di situ ada katakanlah laki-laki. Atau dia main ke sebuah rumah. Ternyata di rumah itu hanya tinggal laki-laki. Itu harus dicegah. Nah, yang kedua, soal bagaimana menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan terhadap anak.
bahwasanya jangan dekat atau menyapa dengan orang asing. Mana tahu orang asing mengatakan, ini ada makanan, yuk jajan, atau yuk kita ke sana, atau semacam mengiming-imingin. Beberapa kasus juga seperti itu, diajak makan, diajak beli permen, dibawa ke sebuah tempat. Nah, makanya ajari anak kita, kalau ada orang asing, Jangan mau. jangan didekatin, jangan, ya kalau bisa dihindarin. Nah, yang paling terakhir gini deh Bang Bay, negara itu sudah memberikan sebuah dana yang besar kepada khususnya pemerintahan desa. Dan dari besarnya dana itu, pemerintah itu sudah menetapkan 10% untuk biaya yang namanya sosialisasi, pemberdayaan, penyuluhan. Nah, selain lingkungan dan keluarga, maka peran-peran kepala desa ini juga penting untuk menginformasikan, untuk memberdayakan, mengedukasi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 10% yang sudah dikasih negara, disisihkan negara dari dana yang dikucurkan itu sudah dilaksanakan oleh kepala-kepala desa itu dalam melakukan pemberdayaan, penyuluhan, edukasi, dan segala macam yang berhubungan dengan anak dan perempuan? Itu dulu. Kalau saya bilang, Belum maksimal. masih kecil sekali. Kenapa? Karena kejadian-kejadian ini pada umumnya di tingkatan-tingkatan pinggiran, Bang. Yang mungkin tidak terpantau oleh Iya. pihak-pihak pemerintah dan sebagainya. Siap. Nah, jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan oleh kepala desa dan setingkatnya, itu akan menambah pengetahuan masyarakat, khususnya di pinggir-pinggiran, akan bahayanya kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, kita lihat ke depannya bagaimana. Kalau buat saya sih, khususnya untuk di Langkat, sekali lagi, ini adalah peringatan. Warning yang sangat keras, Abang Letoni. Keras banget, Keras banget. keras. Berarti pemerintah dalam hal ini harus lebih sering mengiklankan atau memberitahukan hal-hal edukasi terkait masalah anak dan perempuan tadi. Tentunya. Bang. Nah, makanya tadi saya bilangkan Bang Bay, kan di sini kan tidak langsung pemerintah Iya. daerah dalam konteks bupatinya, kan Iya, dinasnya, ada di bawahnya. Setiap desa itu dikucurkan dana, dan dari dana itu ada 10% yang harus disisihkan dalam untuk pemberdayaan, sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan. Nah, pertanyaan sekali lagi, berjalankah itu? Nah, ini tadi, saya nggak tahu. Tapi buat saya, mengikuti perkara, khususnya di 18 bulan terakhir, ya saya kira masih jauh api dari panggang. Artinya pemerintah desa dalam hal ini itu sebenarnya sudah punya alokasi, Sudah. tinggal mengeksekusi. Betul, Tinggal mengeksekusi saja. benar, benar. Baik, Abang Letoni. Jadi memang pemerintah desa itu punya alokasi yang memang luar biasa besar. Ya, Luar biasa besar, tapi kan ada pembagian-pembagiannya. Tapi mungkin di 10% tadi itu mungkin belum masuk dalam rencana pemerintah desanya, Bu, atau cemana, Bang Letoni? jadi gini, Sehingga yang belum terlaksana. Yang saya ketahui gini ya Bang, ini contoh, Desa A dapat kucuran dana 1,2 M. Pemerintah sudah menjelaskan, menegaskan, dari 1,2 itu 10%-nya itu untuk kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi. Dalam bidang apa? Terserah. Mau itu soal narkobanya, mau itu soal keterampilannya, mau itu soal perlindungan anak dan perempuannya, terserah. Nah, makanya tadi saya bilang, yang jadi pertanyaan, apakah itu sudah berjalan? Khususnya dalam hal pemberdayaan perempuannya, edukasi tentang kekerasan terhadap anak dan perempuannya. Who knows? Tadi mudah-mudahan Bang Letoni, pemerintah desa memahami ini. Kita berharapnya begitu. Jadi alokasi 10% dari dana desa ataupun alokasi dana desa itu memang dapat dijalankan, ya termasuk untuk membiayai atau mengeksekusi terkait sosialisasi
perlindungan anak dan perempuan. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Harapannya. Harapan kita semua, Abang Datoni. Berikutnya, Abang Datoni, selain perihal pelecehan, kekerasan terhadap perempuan, ada juga masalah yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Masalah terutama kayak seperti perceraian, Abang Datoni. Setelah terjadi perceraian, Abang Datoni, secara hukum, kira-kira anak tadi hak asuhnya ke siapa, Abang Datoni? Jadi gini dia Bang Bay. Ya. Anak itu akan diasuh oleh orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya. Ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka kita lihat dulu usia si anak. Karena kita bicara anak berarti katakanlah usianya di bawah 12 tahun. Nah, anak di bawah 12 tahun, hak asuh pada umumnya jatuh. Ingat ya, pada umumnya. Pada umumnya. Artinya tidak fix di 12 Tidak selalu, tahun. Oke. tidak selalu. Oke. Jatuh ke ibunya. Dan itu memang sudah, bagi saya sudah cukup relevan. Nah, jatuh ke ibunya. Namun demikian, nah ini tadi, apakah harus senantiasa setiap perceraian itu anak di bawah 12 tahun hak asuhnya jatuh kepada ibunya? Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Dalam kompilasi hukum Islam itu sudah diatur. Seorang ibu itu akan kehilangan hak asuhnya. Loh, kenapa? Salah satunya, mungkin dia gara-gara narkoba masuk penjara. Mungkin dia memiliki gangguan jiwa. Mungkin dia tak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, memberi makan atau nafkah, yang kemudian menyekolahkan. Nah, ini bisa hilang hak asuh seorang ibu. Namun selama poin-poin tadi bisa terpenuhi, sekali lagi saya bilang Bang Bay, pada umumnya anak itu hak asuhnya dijatuhkan oleh majelis hakim ke ibunya. Sampai nanti dia berusia 12 tahun, anak boleh memilih mau di mana dia tinggal. Setelah 12 tahun. Setelah 12. Artinya perihal hak asuh anak itu ada fleksibilitas hukum. Itu Abang Datoni. Artinya seperti yang Abang dah sampaikan, jika hak asuh itu harus jatuh ke ibu, sementara ibunya tidak punya pekerjaan tetap, mungkin punya gangguan jiwa, bisa jadi hak asuhnya ke ayahnya. Betul. Berarti ada fleksibilitas hukum lah di terkait hal ini, Abang Datoni. Terkait ancaman atau delik hukum, Abang Datoni, perihal menafkahi. Jika seorang ayah atau seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya tidak menafkahi anaknya, kira-kira secara hukum di negara kita bagaimana, Abang Datoni? Yang jelas kepada ayah, kepada laki-laki, baik ketika kamu bersama atau tidak lagi bersama dengan pasanganmu, maka kewajibanmu itu menafkahi anak-anakmu. Kenapa? Karena ketika kamu menafkahi anak-anakmu yang baik bersamamu atau tidak bersamamu lagi, itu adalah kehormatanmu. Dan kepada laki-laki atau ayah yang setelah berpisah tidak menafkahi anaknya, unsur pidananya ada. Sangat jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Atau hukumnya kalau tidak menafkahi. Kira-kira sampai di batas mana? Kira-kira kalau saya nggak salah, jadi Bang Bay, dalam pasal 49 huruf A Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga itu dijelaskan ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya, dia dapat dijerat penjara maksimal 3 tahun.
3 tahun penjara. Ya, maksimal ya. Atau denda dia sekitar 15 juta. Itu sanksi hukum jika Namun hal ini nggak segampang yang ya kita ucapkan Kita hari ini. Kenapa? Karena dia begini Bang Bay. Ketika seorang perempuan, seorang ibu melaporkan mantan suaminya karena tidak memberi nafkah, maka dampak yang timbul itu ke anak. Loh, kenapa? Psikologi. Ayahnya dipenjara. Kan begitu kan? Iya. Nah, makanya untuk di negara kita ini masih toleransinya masih tinggi. Udahlah, tinggal si ibu atau si perempuan yang akan mencari nafkah. Tapi tetap catatan paling penting adalah harga diri seorang laki-laki itu ya ketika dia menafkahi keluarganya, ataupun ketika sudah berpisah ya menafkahi anak-anaknya. Jadi tadi Abang Antoni ya, ketika suami walaupun sudah berpisah, kewajiban dia menafkahi anaknya. Sepakat. Dan ada hukuman, cuman mungkin lebih ke psikologi. Ya. Jika ini harus terlapor atau dilaporkan sampai ke tingkat pengadilan, kan memang mungkin dampak psikologi ke anak. Oke. Baik, pertanyaan terakhir Abang Tony. Langkah pertama apa Abang Tony yang harus dilakukan para tetangga atau jiran-jiran terdekat melihat maraknya kasus kekerasan anak, pelecehan dan sebagainya? Kira-kira hal pertama apa yang perlu jiran tetangga lakukan Abang Tony? Jadi untuk teman-teman di luar, Bapak Ibu, ketika mungkin melihat terjadi kekerasan baik terhadap anak atau perempuan di lingkungan tempat teman-teman tinggal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa? Setidaknya kita panggil kepala lingkungan, kita panggil kepala dusun. Dalam bahasa kasarnya ini Bang Bay, dobrak ya, jadi misalnya di rumah ini terjadi kekerasannya, udah kita dobrak itu. Apa dalam bahasa halusnya itu? Dobrak. Didatangi. Harus dicegah, memang harus dihentikan. Karena itu sudah pidana udah. Jadi jangan ada kalimat nggak enak itu kan privasi dia. Oh, nggak bisa. Artinya ranah privasinya hilang karena di situ udah ada unsur pidana. Kalau kamu mendiamkan itu, berarti kamu sudah mendiamkan sebuah perbuatan kejahatan terjadi. Makanya harus cegah. Siapa yang ada di situ? Ya, sebaiknya panggil dulu RT, RW atau kepling atau kadusnya. Datang, hentikan itu. Laporkan, panggil, ada Babin Kantipmasnya, ada Babin saya, panggil. Artinya tindakan lebih awalnya ya dipanggil, tapi begini juga Abang Tony, namanya menyangkut massa. Ya. Ketika misalnya ada hal-hal seperti itu, massa kan lebih duluan kadang-kadang bertindak anarkisnya. Betul. Belum sampai dipanggil para RT ataupun kepala dusun, kepala lingkungan atau mungkin kepala desa, belum sempat dipanggil udah anarkis duluan. Kira-kira tindakan perlindungan apa juga Bung sebelum proses peradilannya lah, karena kan pelaku tadi juga harus dilindungi juga. Tentu. Nah, jadi kira-kira gimana? Kalau saya ngelihatnya gini Bang Bay, saya percayalah masyarakat kita sudah lebih maju, lebih modern. Nah, mereka juga memahami dampak ketika aku nanti melakukan sesuatu yang lebih di luar ketentuan hukum, aku juga nanti bisa diangkut, bisa diperkarakan. Nah, makanya sifat pencegahan tadi yang seperti yang saya bilang. Jadi begitu memang kita melihat dan mendengar, udah langsung kita panggil beberapa tetangga, sebagian manggil kepala lingkungannya, udah masuk, hentikan itu kejadian. Kalau memang mau dilapor, ayo bawa, lapor, giring, tanpa harus ada kekerasan yang baru ya. Karena tadi si oknum sudah melakukan kekerasan pada istrinya, loh sekarang kenapa kita melakukan kekerasan pada si laki-laki? Ya jangan, itu harus dicegah. Baik, Bung Tony, statement terakhir dari Abang Tony, kira-kira apa terkait problem-problem dan pembahasan kita tadi dari
kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, dan tindak kekerasan pada wanita. Statement yang kira-kira ingin Abang Datoni sampaikan. Saya ingin bilang begini Bang Bay. Narkoba itu menghancurkan regenerasi bangsa. Korupsi itu juga dianggap menghancurkan regenerasi bangsa. Nah, ini yang ketiga, kekerasan baik terhadap perempuan atau pelecehan baik terhadap anak di bawah umur itu juga turut andil dalam menghancurkan generasi bangsa. Jadi bicara yang ketiga ini kuncinya itu yang mendasar satu, melakukan pencegahan. Bicara pencegahan berarti sebelum terjadi. Lalu siapa yang melakukan? Dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa pada akhirnya narkoba itu jadi marak? Karena jiwa apatis. Itu anak dia, bukan anakku. Biarkan saja. Apatis kan? Benar. Tapi kalau sejak awal itu diperangin, maka orang menggunakan narkoba itu penuh rasa takut. Sekarang tidak, orang bangga pakai narkoba. Nah, begitu juga dalam hal ini. Untuk anak dan perempuan, lakukan pencegahan. Pencegahan dari mana? Dari rumah tangga, dari keluarga. Itulah pencegahan. Kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, kewajiban kita itu selain menafkahi ya melindungi keluarga kita. Itu yang paling penting. Jadi tanpa berkepanjangan, jaga anakmu, jaga perempuanmu. Seperti itu Bang Bay. Baik, terima kasih Abang Kurtatoni Stutu SH, Sama-sama Bang. Direktur LBH PAPI yang telah memaparkan beberapa hal terkait hukum tentang perlindungan anak dan perempuan. Luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam rubrik Hukum Permata TV. Sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Abang Datoni, pencegahan itu sangat penting bagi kita semua dalam menjaga keluarga kita tentunya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga. Sebelum Abang diakhiri, siap. Kami itu punya namanya tagar. Jadi tagar yang namanya stop kekerasan anak dan perempuan itu seperti ini Bang. Nah, Ini stop begini. kekerasan anak dan perempuan. Berarti kita sama-sama ngucapin atau gimana? Sudah pas. Udah pas. Ah, Stop kekerasan pada anak-anak. iya. Oke. Baik, pemirsa Permata TV, kita akan bertemu di lain kesempatan dalam rubrik lainnya. Terima kasih sudah stay tune terus di Permata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.